Pedas. Dan tapi ini beneran pedas serius. Nih, oke. Ini cukup besar banget. Ini bukan chicken nugget ya. Jadi ini adalah moja stick. Ya. Coba cucul pakai saus. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, dia mojanya tebal dan bener-bener moza ini karena udah dingin ya. Kalau kalian belinya masih panas, aku yakin dia akan stretch banget. Ini enak banget buat nyemil dan cukup mengenyangkan. Enak loh, serius. Serius, ini enak banget hazelnut. Akhirnya kita ketemu lagi sama aku Putri di Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan hari ini aku akan nemenin kalian ke salah satu hidden gem yang ada di Ciledug atau tepatnya itu ada di Jalan Lembang. Nah, hari ini aku sudah ada di Box Coffees. Ini ya teman-teman, menurut aku ini adalah salah satu hidden gem banget karena kalau misalnya kalian lihat dari depan itu tuh sebenarnya kelihatannya cuman kayak ruko gitu ya, nggak ada di pinggir jalan, tapi pas kalian masuk ke dalam gangnya ternyata kalian nemuin hidden gem yang menurut aku tuh keren banget. Jadi daripada aku lama-lama ngoceh, langsung aja yuk kita masuk. Ada apa sih di Box Coffees ini dan kayak gimana sih tempatnya? Yuk langsung aja. Nih dari depan tempatnya tuh udah adem banget ya menurut aku. Jadi dia tuh karena banyak pohon kali ya. Terus konsepnya juga tuh industrial banget. Jadi nyaman banget teman-teman buat nongkrong. Ayo langsung aja nih. Nah pas kita baru masuk, ini tuh langsung masuk ke ruangan indoornya alias yang AC. Tapi nggak cuma indoor aja, di luarnya juga ada outdoor dan kalian tuh bisa naik lagi ke atas tuh ada ruangan lagi. Nanti terserah kalian tuh bisa pilih mau yang AC atau mau yang di outdoor, terus mau yang smoking area atau non smoking area, itu pilihan kalian. Nah sekarang aku mau langsung pesan aja. Halo Mbak. Mbak, ini kan aku udah jauh-jauh ya ke sini. Jadi aku penasaran nih kira-kira menu yang best seller tuh minuman sama makanannya tuh apa sih Mbak? Raden. Kopi susu Raden, Iya. oke. Terus? Sama ada kopi pandan. Oke. Untuk Makanannya, kalau makanannya yang paling favorit? ada yang geprek, katsu, sama rice ball. Sama rice bowl. Oke, aku mau pesen pokoknya yang best seller, yang paling laku juga di sini aku mau cobain. Oke? Kasih ya Mbak. Nah teman-teman, tadi aku udah pesan yang best seller yang di Box Coffees ini, maka sekarang aku mau langsung cari tempat buat kita nge-review makanannya. Yuk langsung aja. Nah guys, ini aku udah pesan makanan-makanan ada di Box Coffees ini. Sebenarnya kalau ngeliat makanannya tuh mereka nggak punya makanan yang khas sih. Maksudnya tuh kayak makanan Indonesia ada, makanan Western tuh ada, cemilan ada. Pokoknya bener-bener lengkap banget semuanya di sini. Terus minumannya juga aku udah pesan 1, 2, 3, 4, ada 5 item. Dan pokoknya yang aku pesan ini semua katanya sih best seller dari Box Coffees. Jadi langsung aja aku review ya. Nih yang pertama aku mau cobain makanan yang di depan aku dulu. Ini ada spaghetti aglio olio. Jadi kalau kita ngomongin spaghetti aglio olio itu kan banyak macam ya. Kadang-kadang ada yang pakai udang, ada yang pakai ayam, ada yang pakai tuna, biasanya kayak gitu. Nah di Box Coffees ini dia itu pakai udang, tapi udangnya tuh satu, tapi besar menurut aku. Nih
ya. Kalian lihat deh, udangnya aja tuh udah segede gini, tapi dia cuma satu doang. Kalau aku sendiri sih, kalau misalnya disuruh milih udang yang kecil-kecil atau udang yang besar ini, aku lebih prefer yang besar gini. Karena meskipun satu, tapi itu dia berasa lah gitu dagingnya. Daripada kita biasanya kan kalau udang kecil-kecil itu banyakan kulitnya. Jadi lebih keras, terus kayak dagingnya tuh nggak berasa gitu menurut aku ya. Terus dia juga ada tomat-tomat ininya nih, tomat kecilnya nih lucu. Apa ya nama? Tomat cherry ya betul. Terus biasa lah ya kalau aglio olio tuh pasti ada bawang putihnya. Terus ada cabai, ada rempah-rempah. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Dan tapi ini beneran pedas serius. Tapi pedasnya tuh enak, pedas yang rempah. Jadi bukan pedas lada doang gitu ya. Pedas rempah, jadi kayak gurihnya tuh dapat, asinnya tuh dapat, sama alio olio yang penting itu adalah minyaknya. Maksud aku tuh alio olio tuh kalau misalnya dia kering nggak berminyak tuh nggak enak menurut aku. Nah ini tuh berasa banget. Cuma memang kalau menurut aku ya porsinya tuh agak lebih sedikit sih dibandingkan yang beberapa kali aku beli alio tempat lain. Tapi kalau untuk rasa enak banget. Untuk rasa enak banget. Jadi kalau kalian mau pesan pasta di sini ada spaghetti alio olio pakainya udang. Enak tapi pedas. Kalau kalian yang nggak suka pedas, hati-hati banget sih. Oke, terus aku mau nyobain udangnya. Bener-bener gede banget. Udangnya tuh gede banget. Wow. Iya, tapi ini juga lumayan gede nggak sih? Lumayan gede loh, ini gede. Tuh, ini cantik banget udangnya, ya ampun. Wow. Dan by the way ini tuh di outdoornya menurut aku kalau misalnya lagi rada-rada mendung enak sih adem. Tapi kalau misalnya lagi terik banget di tengah-tengah siang sini panas banget. Minusnya di situ mungkin, tapi kalau malam buat nongkrong enak. Dan di depan aku nih ya itu ada spot untuk live music. Tapi aku nggak tahu mungkin ada jadwalnya. Tapi paling nggak mungkin biasanya weekend atau Jumat malam tuh biasa live music. Enak banget buat nongkrong. Ini aku mau cobain udangnya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Cuman udangnya tuh memang dia polos, maksudnya apa ya? Nggak dikasih bumbu gitu ya. Jadi bener-bener kayak udang rebus doang. Dijadiin topping di atas. Aku suka aglionya soalnya kalau aglio nggak semua tempat menurut aku mereka bisa bikin enak. Kadang-kadang aja tuh beda tangan, meskipun satu restoran ya. Beda tangan, itu pasti beda rasa. Oke. Kayaknya ini paling seger sih harusnya. Ini adalah tadi apa? Mojito ya. Ini dia kayak kelihatannya memang kayak teh biasa, cuman di atasnya tuh dia ada daun mint, ada lemon, dan ada udah itu aja ternyata. Sama soda ya? Oh dia pakai soda ya. Diaduk dulu ya karena dia di bawahnya entah gula atau ada flavor sirup, tapi dia masih mengendap gitu di bawah. Jadi jangan lupa diaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Tapi ini tuh sebenarnya mirip-mirip kayak lemon tea tapi ditambah sama daun mint. Jadi sodanya tuh nggak gitu yang apa namanya nyentrik banget gitu. Cocok sih aglio olio sama ini, jadi kayak netralisir pedas terus ketemu sama asem. Itu kan menetralisir lidah kita ya, jadi nggak terlalu kepedesan. Oke lanjut kita ke ayam geprek. Ini adalah ayam geprek original. Jadi as always ya, kita ke coffee shop manapun itu kayaknya wajib ada gak sih ayam geprek tuh. Pokoknya ya gak sih ayam geprek tuh jadi kayak makanan wajib gitu yang ada di coffee shop. Oke, aku mau cobain. Dan ini ayam geprek original, jadi gak ada mozzarellanya, sambelnya juga sambel geprek gitu ya, bukan sambel mata atau apapun. Jadi benar-benar pure dan ayamnya ini kebetulan aku dapetnya paha atas. Oke. Kita cobain aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Jadi dia tuh tipe ayamnya yang ayam tepung ya. Bukan ayam goreng digeprek tapi ayam tepung, fried chicken. Menurut aku sih untuk ukuran yang tadi udah aku diemin sekian menit, dia tuh masih garing. Ya masih garing banget, masih kayak kriuk-kriuk gitu. Paling enggak yang aku suka dia tuh ayamnya enggak
hitam. Aku tuh paling males kalau misalnya makan ayam tepung ya atau ayam bumbu yang dia tuh kayak masih hitam, entah kayak ayam diangetin kan biasanya gitu ya, ada digoreng lagi, tapi dia ini kayaknya fresh banget. Jadi masih enak banget, terus masih crispy juga. Jadi apalagi kalau kalian beli langsung, maksudnya bener-bener baru datang jadi, itu aku yakin bakal crispy banget. Dan yang aku senang lagi, dia sambalnya tuh nggak begitu pedas. Jadi menurut aku ini sangat friendly untuk orang-orang yang nggak suka pedas. Kenapa nggak begitu pedas? Karena dia potongan cabenya pun masih besar-besar. Jadi dia tuh diuleknya nggak sampai halus banget. Bener-bener masih gede-gede banget cabai rawitnya. Ya, cabai rawitnya tuh masih gede banget dan enak. Apalagi ini pas banget lagi potongannya tuh paha atas. Yang mana ini adalah kesukaan aku banget. Sekarang tadi kita udah cobain yang polos-polos gitu ya, mojito. Sekarang aku mau cobain kopinya karena namanya coffee shop. Biasanya tuh nilai coffee shop enak apa enggak kan pasti dari kopinya nggak sih? Nah ini aku pesen yang hazelnut latte. Jadi ini adalah minuman yang maksudnya kita tuh kalau nyobain kopi, karena dulu aku sempat kerja juga di F&B dan kopi juga. Jadi kita tuh kalau mau nyobain kopi enak atau enggak itu harus nyobain dari latte-nya. Biasanya kayak gitu. Tapi karena aku masih pengen yang berasa-berasa jadi aku cobain hazelnut latte-nya. Oke, ini kalau dilihat dari warnanya teman-teman setelah diaduk, dia tuh cukup creamy ya. Jadi nggak begitu coklat. Kalau teman-teman biasa bandingin kita beli latte itu kan pasti ngelihat coklat kalau pekat banget berarti dia kopinya kuat banget. Nah kalau ini tuh kayaknya dia cenderung ke creamy, ke milky. Jadi lebih banyak susunya dibandingkan si kopinya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Enak loh, serius. Serius, ini enak banget hazelnut. Aku tuh kalau disuruh pilih antara vanilla, karamel, hazelnut, pasti hazelnut itu paling terakhir yang aku pilih. Karena menurut aku kadang-kadang hazelnutnya tuh tergantung sirupnya, ada yang enak tapi ada yang terlalu kacang banget. Nah, ini tuh pas banget. Dan ini adalah benar-benar tipe kopi kekinian banget alias yang milky parah. Pasti kalian kalau yang suka nongkrong tapi bukan pecinta kopi, tapi pengen ngopi kan senangnya pasti kopi-kopi yang milky. Nah ini tuh cocok banget, serius. Enak. Sumpah ini udah 4 menu gak ada yang fail loh, enak semua. Oke next lanjut kita ke bakso acinya. Ini sih jujur ya, ini yang dari tadi tuh bikin aku ngiler banget ya. Adalah bakso acinya. Dan jarang banget gak sih ada coffee shop yang jual bakso aci. Kayaknya itu masih jarang, biasanya kan ala-ala makanan western ya kan. Atau enggak Indonesian food yang kayak nasi goreng itu biasa kan. Dia jual bakso aci loh ya. Ini bakso acinya tuh isinya ada pilus. Terus ada batagor, ya tuh pilus batagor, ada bakso acinya pasti, terus ada sayurannya. Ini kalau dilihat dari warnanya itu merah banget, merah dan berminyak. Tapi kadang-kadang merah bukan berarti pedas juga sih, ada juga bakso aci yang merah banget tapi menurut aku masih oke lah. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Ini kuahnya dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Serius enak. Tapi pedas ya, ini tergolong pedas. Tapi menurut aku dia akan lebih enak kalau posisi si kerupuknya ini masih kering. Ini kan karena udah kerendam lama mungkin ya tadi ya. Jadi udah lembek gitu teksturnya. Tapi ini enak banget kok. Sumpah. Berasa banget limonnya. Limonnya berasa, wangi. Dan pedas banget. Pedas. Tapi enak. Tapi kerupuknya ini menurut aku dia bukan kerupuk yang kopong banget di dalam gitu loh. Jadi pas kita, meskipun dia udah lembek, pas kita makan tuh masih berasa teksturnya. Cuman kenyal banget. Tapi ini pedas banget. Aku nggak tahu ya, mereka tuh pakai bakso aci yang instan atau mereka itu ngolah sendiri. Pedas banget. Aku mau nyobain bakso acinya sekarang. Bakso acinya tuh juga isinya banyak banget. Lebih dari 5 ini tuh. Nih ya, cobain bakso aci ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Dia nggak alot ya, bakso acinya tuh nggak alot, jadi enak banget. Makannya tuh gampang,
nggak butuh effort yang lebih. Pilusnya pun gede, cuman ini pedas aja sih, pedas dan berminyak banget. Jadi kalau kalian yang emang nggak suka pedas, aku nggak rekomen ini karena ini pedas banget. Oke, next, lanjut kita ke minumannya lagi. Nah, ini tuh teh leci, cuman dia tuh nge-serve-nya pakai teko kayak gini. Dan sebenarnya dalam kondisi yang panas. Terus kita juga dikasih gulanya. Lucu banget. Oke, aku mau cobain, tapi katanya sih enaknya dituangin di pakai es. Di pakai es tuh gimana ya? Tuangin ke gelas pakai es gitu loh. Oke. Aku mau cobain tanpa gula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih. Jadi dia lecinya tuh bukan pakai sirup, tapi bener-bener pakai teh leci. Dan menurut aku kayak tanpa gula pakai ini pun enak. Enak, tapi pas kalian campur gula menurut aku si rasa lecinya nih jadi agak hilang. Jadi kayak lebih dominannya ke gulanya sih. Atau kalau misalnya kalian mau berasa banget lecinya, gulanya tuh dikit aja. Tapi ini overall enak banget dan seger, jadi cocok buat kalian yang pengen nongkrong lama. Oke, lanjut kita ke nasi goreng. Ini adalah nasi goreng, aku pakai ini aja. Nasi goreng gila ya? Nasi goreng gila yang dia itu pakai sosis seperti biasa, terus pakai juga chicken, apa namanya, pop chicken, kayak chicken pop gitu. Terus porsi nasinya sih menurut aku nggak gitu banyak, masih wajar lah ya, normal, nggak berlebihan gitu. Oke, langsung kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Dia tipe nasi gorengnya tuh kayak nasi goreng hotel. Jadi bukan yang, bisa nggak sih bedain kan nasi goreng abang-abang sama nasi goreng rumah gitu ya? Kadang-kadang beda. Beda dari nasinya. Dia tuh nasinya cukup pulen. Kalau abang-abang kan biasanya perak banget tuh nasinya. Ini dia cukup pulen. Terus bumbunya juga nggak gitu medok, kayak nggak gitu pedas, dan kecapnya tuh nggak gitu banyak. Jadi semuanya rata, pokoknya makannya tuh kayak bener-bener makan nasi goreng hotel deh. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain pop chicken ya. Dia juga ada kayak tambahan topping jagung dan juga wortelnya. Enak. Enak. Tapi menurut aku ya kayak nasi goreng pada umumnya lah ya. Seperti standarnya nasi goreng. Mantap. Dan menurut aku dia tuh nggak pelit. Jadi kayak kadang-kadang kan kita kalau masak nasi goreng, pure nasi goreng pakai telur ya. Ini tuh ada ayamnya, terus juga ada kerupuknya. Jadi enak. Tapi kalau disuruh milih aku masih lebih prefer ayam geprek atau pasta yang tadi. Tapi ini enak kok, lumayan. Sekarang kita ke chicken katsu. Jadi kalau teman-teman mesen chicken katsu, kalian itu akan di-serve-nya bersama dengan kentang, ya. Bersama dengan kentang dan juga ada saus katsunya gitu. Oke. Ini menurut aku bukan porsi yang besar untuk makan kenyang. Jadi ini mungkin untuk ngemil aja, atau misalnya kalian tuh pengen makan yang nggak terlalu berat, kalian bisa pesen chicken katsu ini. Karena size-nya juga cukup kecil ya menurut aku ya. Jadi dia bukan katsu yang tebal atau berat, itu enggak sama sekali. Lebih ke kayak nugget kelihatannya. Terus ada juga kentangnya, kalian bisa juga minta chili saus misalnya kalau misalnya mau pakai kentang. Tapi dia di sini nyediain saus, ini tuh saus apa ya? Saus katsu. Saus katsu ya, tapi baunya nyentrik banget. Terus cukup kental juga lagi. Ya. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Enak sih. Tapi apa ya, ada sesuatu yang bikin dia tuh wangi banget gitu. Ini kalau teman-teman lihat, dia tuh warnanya hitam banget, bener-bener pekat banget. Jadi ada sesuatu yang nyentrik, kayaknya wijennya bener sih. Pakai entah saus wijen atau apa. Baunya tuh menurut aku kurang begitu sedap. Tapi kalau pas dimakan rasanya tuh enak. Rasanya tuh kayak ada asam, tapi ada manis-manisnya juga. Jujur enak. Tapi aku nggak tahu kenapa sausnya tuh kalau misalnya kebanyakan, menurut aku jadi kayak rasanya bener-bener nyentrik banget, wijennya tuh berasa banget.
Tapi dia ada rasa barbeque-nya dikit juga, tapi bukan kayak katsu pada umumnya. Ini aku pertama kali makan katsu dengan saus kayak gini. Dan keputusan mereka untuk memisahkan saus ini tepat banget. Karena kalau terlalu banyak itu rasanya akan too much dan enak menurut aku. Sekarang aku mau cobain minumnya lagi. Kopi pandan, kopi kekinian juga. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Pahit. Jujur pahit. Pahit tapi wangi gitu. Wangi pandannya tuh ada, tapi pahit. Bahkan lebih manis hazelnut tadi. Tapi pahitnya tuh berasa. Jadi kayaknya memang mereka tuh setahu aku ya, kalau misalnya aku beli di coffee shop lain, kopi pandan tuh biasanya pandannya tuh sirupnya, terus tetap pakai fresh milk, terus tetap pakai kopi. Tapi kalau dia tuh kayaknya bener-bener base-nya tuh pandan, susu pandan yang memang plain jadinya dan wangi doang, terus ditambah sama kopi. Jadi kopinya tuh pahitnya lebih kuat dibandingkan si pandannya itu. Tapi oke, ini bukannya nggak enak ya, cuman kan banyak juga orang-orang yang memang sukanya tuh kopi pahit, jadi ini cocok sih. Oke. Tapi kalau disuruh pilih aku akan tetap pilihnya yang hazelnut latte atau yang kopi susu biasa. Karena pandannya tuh wangi banget dan kayak aku tuh udah ekspektasi aku tuh udah manis. Tapi pas nyobain ternyata lebih pahit ke kopinya. Tapi it's okay, itu pilihan teman-teman ya. Mungkin kalau penasaran boleh nyoba. Oke, sekarang kita ke apa ya, appetizer-nya nih ya. Ini moza stick ya. Nih, oke. Ini cukup besar banget, ini bukan chicken nugget ya. Jadi ini adalah moza stick. Ya. Coba cucul pakai saus. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, dia mozanya tebal dan bener-bener moza. Ini karena udah dingin ya. Kalau kalian belinya masih panas, aku yakin dia akan stretch banget. Ini enak banget buat nyemil dan cukup mengenyangkan. Nah, terus next appetizer-nya ini ada lagi dimsum goreng ya. Jadi satu porsi dia ada 6 piece dan ukurannya sih menurut aku cukup standar lah ya, nggak besar tapi nggak kecil juga. Terus kita dikasih saus dan mayones. Oke, kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Padat banget dan yang aku suka adalah di adonannya tuh dia ada daun bawang atau seledri atau apa. Jadi bikin rasanya tuh bener-bener gurih karena aku pecinta daun bawang, seledri segala macam gitu ya. Ini enak banget sih. Enak dan dia tuh udah beberapa lama udah di kondisi di luar tapi dia tetap garing. Wow. Ini enak banget. 2 appetizer ini pokoknya aku acungin jempol karena enak parah. Ini cocok buat nongkrong apalagi kalau kayak rame-rame gitu. Jadi di antara udah berapa makanan aku cobain, udah ada 7 makanan. Yang paling favorit menurut aku adalah aglio olio. Kalau aku ya, aglio olio itu yang pertama untuk makanan berat. Tapi kalau untuk makanan ringan, aku suka dua-duanya. Pokoknya enak banget dua-duanya, moza stick sama si dimsum goreng. Cuman tadi ekspektasi aku harusnya nyobainnya masih panas. Jadi bener-bener masih stretch banget. Tapi walaupun dia udah dingin aja, dia tetap enak mozzarellanya. Oke. Nah, ini dia yang katanya tuh paling best seller di sini. Nah, ini yang paling best seller ya? Enggak, ini deh. Ini adalah kopi susu Raden atau kopi susu gula aren. Ini tuh harganya tadi di 25.000 dan kalian tuh akan dapat kaleng gini. Tapi kalian juga dikasih es batu yang terpisah. Dan menurut aku untuk harga 25.000 segini tuh cukup murah ya. Karena ini tuh sebenarnya banyak kalau misalnya kita gabungin sama si es batunya. Oke. Kita tuang ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Warnanya sih cantik banget. Warnanya tuh kayak nggak terlalu coklat tapi nggak terlalu muda juga. Dan ini adalah best seller. Tapi kayaknya di mana-mana tuh kopi susu gula aren pasti best seller sih. Kalau kita nanya apa yang best seller, pasti dikasihnya kopi susu gula aren. Karena itu adalah kopi paling aman. Oke, kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Ya enak sih, tapi
enak, tapi menurut aku kayak ya udah sama seperti kopi susu gula aren pada umumnya. Cuma at least komposisi susu dan kopinya menurut aku mereka tuh pas, jadi nggak terlalu manis, tapi nggak terlalu pahit juga, dan nggak terlalu milky juga, semuanya tuh balance. Ya boleh lah, ini untuk kalau kalian yang pengen ngopi tapi nggak terlalu berat ya, atau sambil nongkrong-nongkrong, atau kalian tuh mau ngopi aman, kalian bisa pesen yang si kopi susu Raden ini, dan harganya juga cukup affordable. Apalagi ini tuh dipisah, menurut aku sangat ngebantu. Jadi kalau kalian nongkrong lama, misalnya memang baru habis tengah, nanti kalian tinggal minta es batu lagi, terus tinggal dicampurin yang ini lagi. Jadi rasanya tuh nggak tawar, dan servis di sini juga oke banget. Semuanya baristanya, menurut aku sampai ke ownernya juga baik-baik banget semuanya. Jadi enak lah buat nongkrong, aman banget. Nah gitu teman-teman ya, kita review box coffees yang ternyata makanannya tuh enak, nggak cuma kopinya aja, kopinya juga enak dan tempatnya tuh juga enak. Cuman mungkin lagi-lagi asal kalian datang di waktu yang tepat. Kalau misalnya kalian memang pengen nongkrongnya di indoor, kalian bisa datang siang. Tapi kalau pengen nongkrongnya di outdoor, mungkin akan lebih baik kalau misalnya kalian tuh sore-sore adem gitu ya, jadi nggak kepanasan. Atau kalian bisa juga cari jadwalnya kapan ada live music di sini. Pokoknya kalau kalian pengen datang, langsung aja search tempatnya tuh ada di mana. Di sini sih tepatnya di Jalan Lembang di Ciledug ya. Kalau misalnya kalian deket-deket sini atau misalnya memang mainnya area sini, kalian tuh wajib banget datang ke box coffees ini. Itu ya teman-teman review aku hari ini. Aduh aku happy banget akhirnya aku bisa ngajak kalian keluar dari studio lah ya bentar ya. Kita nge-review makanan di luar sambil ngerasain juga vibes-nya secara langsung. Dan gak berasa sudah di penghujung acara, aku mau pamit undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Try It. Kita ketemu lagi di episode Try It lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah!